Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, NIM 180 701 6154. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang penetrasi sosial dalam tradisi sosio-psikologi. Yuk, mari kita lihat video berikutnya. Baik, selanjutnya materi yang pertama mengenai pengertian teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial mulai dikembangkan sejak tahun 1973 oleh dua orang ahli dalam bidang psikologi, yaitu Irwin Alman dan Delmes Taylor. Mereka mengajukan satu konsep penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana berkembangnya kedekatan sebuah hubungan pada seseorang. Mereka juga menduga bahwasanya sebuah hubungan antar pribadi akan berakhir sebagai teman terbaik jika orang tersebut memproses dalam sebuah tahapan dan bentuk yang teratur dari permukaan ke tingkatan pertukaran yang intim sebagai fungsi dari hasil langsung. Meskipun demikian, Alman dan Taylor juga menjelaskan proses komunikasi dalam teorinya, sehingga tidak mengherankan jika teori penetrasi sosial mempunyai banyak cabang dalam teori komunikasi, dan juga dalam memainkan peran utama pada gagasan-gagasan mengenai komunikasi sebagai pusat untuk berproses dalam mengembangkan suatu hubungan. Sejak lahirnya teori penetrasi sosial, ada beberapa peran yang dimiliki pada bidang psikologi dan komunikasi. Model teori penetrasi sosial menyediakan jalan yang lengkap untuk menggambarkan perkembangan dalam hubungan antar pribadi dan untuk mengembangkan pula adanya pengalaman dari individu sebagai proses pengungkapan diri yang mendorong kemajuan hubungan tersebut. Sehingga apa? Sehingga teori ini telah digunakan secara luas sebagai model dalam pengajaran mengenai hubungan antar pribadi dan sebagai kerangka kerja dalam mempertimbangkan hubungan di dalam anggota keluarga atau pertemanan. Teori penetrasi sosial juga menjelaskan bahwasanya dengan berkembangnya suatu hubungan, maka keluasan dan kedalaman akan meningkat. Bila suatu hubungan menjadi rusak, akibatnya keluasan dan kedalaman seringkali akan menurun. Proses ini disebut sebagai depenetrasi. Struktur personalitas digambarkan sebagai teori multilapis bawang. Teori tersebut, menurut Altman dan Taylor, membandingkan orang dengan menganalogikan sebuah bawang. Ini bukan permasalah dalam percobaan, tetapi mereka berkomentar yang ada mengenai kapasitas manusia untuk mengganggu atau menyakiti hati individu lain. Analogi ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengupas kulit terluar bawang, dan Anda pun akan menemukan lapisan di bawahnya. Buang lapisan tersebut, dan Anda akan melihat lapisan ketiga dan seterusnya sampai habis. Lapisan terluar pada kulit bawang adalah diri seseorang yang bersifat umum, dapat dijangkau oleh semua orang yang peduli untuk melihatnya. Lapisan pada bagian terluar termasuk sekian banyak detail yang pasti membantu menggambarkan siapa dia dengan orang lain. Di permukaan tersebut dapat dilihat dari tingginya berapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa, dan tempat tinggalnya di mana, dan sebagainya. Menurut Altman dan Taylor, secara singkat mengatakan bahwa dalam hubungan antar pribadi terjadi adanya suatu penetrasi sosial. Pertama kali berkenalan dengan orang lain dimulai dengan ketidakakraban. Kemudian dalam proses selanjutnya terjadi perubahan, perkembangan dalam sebuah hubungan tersebut. Adanya ketidakakraban secara perlahan-lahan berubah menjadi lebih akrab. Dari sini individu mulai memperoleh keuntungan dalam menjalin hubungan tersebut. Dalam proses penetrasi sosial terdapat komunikasi verbal maupun nonverbal yang digunakannya. Berikut ini beberapa yang menjadi panduan dalam teori penetrasi sosial. Yang pertama, hubungan yang berproses dari ketidakintiman menuju keintiman. Yang kedua, hubungan berkembang secara sistematis dan juga dapat diprediksi. Yang ketiga, hubungan berkembang termasuk juga di dalamnya depenetration. Teori penetrasi sosial juga menjelaskan dengan mengibaratkan selain seperti analogi bawang yang dikupas,
Namun hal ini mengibaratkan diri kita sebagai sebuah bola. Dalam bola tersebut berisi segala sesuatu yang mungkin dapat diketahui tentang diri kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, sikap, ide, pikiran, dan perbuatan kita. Namun, informasi yang terkandung dalam bola tersebut bukanlah informasi yang campur aduk, tetapi informasi yang sangat teratur yang mengelilingi sebuah inti. Semua yang dekat dengan bagian tengah merupakan yang terjauh dari bagian luar. Itu pun juga tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata atau diketahui oleh orang lain. Hal tersebut adalah aspek yang sangat pribadi bagi diri kita. Semakin kita bergerak menuju bagian luar bola, informasi ini lebih dekat pada apa yang dilihat oleh orang lain dan kurang penting inti bagi diri kita. Kulit bola adalah apa yang dapat diketahui dengan mudah oleh orang, seperti cara berpakaian kita, perilaku keseharian kita, serta apa yang kita tampilkan untuk dilihat oleh orang lain. Pada kajiannya, Altman mengemukakan 4 tahapan penetrasi sosial dalam perkembangan hubungan. Antara lain, yang pertama, tahap orientasi, yang kedua tahap perluasan pertukaran afektif, yang ketiga tahap pertukaran afektif, yang keempat tahap pertukaran stabil. Yang pertama, tahap orientasi atau pengungkapan sedikit informasi mengenai diri terhadap orang lain. Pada tahap ini, seseorang hanya dapat mengungkapkan informasi yang umum tentang dirinya. Jika tahapan ini bermanfaat bagi perilaku hubungan, mereka akan bergerak ke tahap selanjutnya. Yang kedua, ada tahap perluasan pertukaran afektif. Artinya lain dengan memunculkan kepribadian individu. Pada tahap ini, menjadi ekspansi atau perluasan informasi menuju tataran pengungkapan yang lebih dalam lagi. Seseorang mulai memunculkan kepribadiannya di area publik. Melihatkannya apa yang awalnya bersifat pribadi mulai ditampilkan kepada khalayak umum. Yang ketiga yaitu tahap pertukaran afektif. Pada tahapan ini, individu sudah berkomunikasi lebih bebas dan santai. Komunikasi yang terbangun lebih spontan dan individu dapat lebih cepat dalam membuat keputusan. Yang keempat, tahap pertukaran stabil. Tahapan keempat ini adalah tahapan terakhir yang dicapai oleh beberapa hubungan. Pada tahapan ini terjadi keterbukaan mengungkapkan ekspresi, pikirannya, perasaannya, maupun sikap yang menyebabkan tingginya spontanitas dari keunikan hubungan dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam komunitas, organisasi, dan yang lainnya. Teori penetrasi sosial beranggapan bahwa hanya sedikit kesalahpahaman yang dapat terjadi pada tahapan ini. Hal ini disebabkan karena orang tua dan anak memiliki berbagai kesempatan untuk saling mengklarifikasi komunikasi yang terbentuk. Sebagai hasilnya, komunikasi yang tercipta akan menjadi lebih efektif lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.